Baik, Pak. Masukkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bergabung kepada peserta webinar dan workshop penyusunan RPP 1 lembar dengan tema Sabar Menuju Merdeka Belajar. Puji dan syukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul dalam kegiatan webinar serta workshop melalui meeting Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimana syafaatnya kita nantikan di yaumil akhir nanti. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nur Hijatul Janah, mahasiswa STKIP Muhammadiyah Sampit yang pada pagi hari ini menjadi pembawa acara sekaligus moderator dalam kegiatan ini. Yang terhormat Bapak Apwanur MPD selaku Ketua STKIP Muhammadiyah Sampit, yang terhormat Bapak Dr. Anwar Mutakin MPD selaku narasumber, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta mahasiswa peserta webinar dan workshop penyusunan RPP 1 lembar. Langsung saja saya bacakan susunan acara pada hari ini, yaitu pertama pembukaan, kemudian sambutan oleh Ketua STKIP Muhammadiyah Sampit, dilanjutkan dengan acara inti yaitu penyampaian materi oleh narasumber, kemudian sesi tanya-jawab, dan juga penutup. Sebelum memasuki acara selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa tata tertib kegiatan pada hari ini, yaitu sebagai berikut. Saat acara berlangsung, dimohon untuk open kamera dan mematikan mic atau mute audio. Silahkan menggunakan headset jika kurang jelas, kemudian pastikan jaringan internet Anda stabil, username atau nama pada profil Zoom sesuai dengan nama ketika melakukan pendaftaran pada link Google Form. Jika ada yang kurang jelas atau perlu ditanyakan, silahkan bisa memberitahu kami melalui room chat. Nah, itu tadi tata tertib pada kegiatan kita hari ini. Memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan oleh Ketua STKIP Muhammadiyah Sampit, sekaligus membuka acara webinar dan workshop penyusunan RPP 1 lembar. Kepada Bapak Apwanur MPD, waktu dan tepat disilakan. Gak dengar, macet tuh punyaku. Terima kasih Bu acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah ilahil adilil azim. Raditu billahi rabba wa bil islam medina wa bi muhammadin nabi wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'du. Yang saya hormati narasumber webinar dan workshop penyusunan RPP 1 lembar Bapak Dr. Anwar Mutakin MPD. Yang saya hormati mungkin di sini ada beberapa kepala sekolah dari Dewan Guru yang hadir mengikuti kegiatan webinar dan workshop ini. Saya tidak hafal sekolah-sekolah di mana aja. Selamat datang dan selamat bergabung. Dan juga kepada Bapak dan Ibu Guru yang berpartisipasi dan ikut bergabung dalam kegiatan webinar workshop penyusunan RPP 1 lembar. Seluruh peserta kuliah kerja nyata mahasiswa STKIP Muhammadiyah Sampit tahun akademik 2020-2021 yang dilaksanakan mulai akhir Januari hingga sampai kalau tidak salah tanggal 22 Februari 2021. Serta seluruh panitia penyelenggara yang saya banggakan. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, karena kita tahu di masa
pandemi COVID-19 ini kita masih diberikan nikmat sehat, iman, Islam, dan kekuatan sehingga dapat beraktivitas, diantaranya adalah mengikuti pelaksanaan webinar ini. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para kerabat Nahdlatul dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Saya selaku Ketua STKIP Muhammadiyah Sampit mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tak terhingga baik kepada seluruh peserta yang mengikuti kegiatan ini maupun kepada seluruh panitia yang penuh dedikasi menyelenggarakan kegiatan ini hingga bisa terrealisasi. Kegiatan ini tentunya sangat bermanfaat khususnya bagi kita para guru, para pengajar, para pendidik, karena kita tahu bahwa di masa pandemi COVID-19 ini penyusunan RPP 1 lembar yang mana merupakan salah satu alat ini untuk Bapak dan Ibu guru di dalam melaksanakan proses pembelajaran, dan ini merupakan kewajiban kita sebagai pendidik menyiapkan perangkat pembelajaran, karena dengan RPP inilah memandu kita kemana arah pembelajaran yang akan kita laksanakan. Penyusunan RPP 1 lembar ini merupakan satu langkah kegiatan yang sangat simpel dan praktis. Kalau Bapak Ibu sudah bisa melaksanakan ini, maka proses pembelajaran kita akan dapat berjalan dengan baik. Tentunya harapan kita bahwa kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, sukses, dan kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti dan memanfaatkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Dan kepada panitia, saya berharap agar seluruh peserta, terutama Bapak dan Ibu guru yang mengikuti kegiatan ini nanti bisa dibuatkan sertifikat, sehingga bukan hanya ilmu pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti kegiatan webinar workshop ini, tetapi juga ada nilai tambah bagi Bapak dan Ibu guru dengan sertifikat itu untuk menambah nilai kredit poin di dalam pengusulan untuk kenaikan pangkat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti webinar dan workshop penyusunan RPP 1 lembar dengan tema dengan 1 lembar menuju merdeka belajar, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan webinar dan workshop penyusunan RPP 1 lembar pada hari ini, hari Sabtu, tanggal berapa panitia? Nah, 13 Februari. Ayo, tanggal? 13 Februari, Pak. Iya, tanggal 13 Februari tahun 2021 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar, sukses, dan mendapat berkah serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua STKIP Muhammadiyah Sampit, Bapak Apwanur MPD. Untuk acara selanjutnya kita memasuki acara inti. Sebelumnya akan saya bacakan kurikulum vitae beliau. Nama Dr. Anwar Mutakin, MPD, lahir di Sampit 15 Maret 1971. Pendidikan terakhir beliau S3 Pendidikan Matematika, Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang. Pekerjaan sekarang sebagai dosen sekaligus sekretaris di LP2M di STKIP Muhammadiyah Sampit. Adapun tema dalam webinar dan workshop penyusunan RPP 1 lembar pada hari ini yaitu 1 lembar menuju merdeka belajar. Mengingat Menteri Pendidikan kita Bapak Nadiem Makarim telah menggagas konsep merdeka belajar dan kebijakan RPP 1 lembar ini ada di dalam konsep tersebut. Maka hal ini menjadi perhatian yang sangat menarik untuk dibahas di kalangan guru dan juga tenaga pendidikan dan juga mahasiswa kependidikan. Dengan adanya kegiatan webinar ini serta workshop penyusunan RPP 1 lembar, diharapkan bisa meningkatkan wawasan ilmu serta mekanisme penyusunan RPP 1 lembar tersebut. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai penyusunan RPP 1 lembar tersebut,
Saya silahkan kepada narasumber kita, Bapak Dr. Anwar Mutakin, MPD, untuk menyampaikan materi webinar sekaligus workshop penyusunan RPP 1 lembar. Kepada beliau disilahkan. Untuk materi akan kami bagikan di grup WhatsApp webinar. Kepada Bapak Anwar Mutakin, kami silahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tahu suara saya terdengar jelas apa enggak di sana? Jelas, Terdengar Pak. jelas, Pak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Nah, alhamdulillah, kita lanjutkan. Alhamdulillah alamin, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkahnya sehingga kita pada pagi hari ini menjelang siang diberikan rahmatnya sehingga dapat berkumpul, bertemu, bertatap maya di Zoom meeting ini dalam acara webinar dan workshop pembuatan RPP 1 lembar. Terlebih dulu saya ucapkan yang terhormat Bapak Ketua STKIP Muhammadiyah Sampit. Saya sapa dulu ya. Kemudian Bapak Ibu SMPN 4 Sampit yang ikut mendaftar di sini, yang ikut menjadi peserta di sini. Kemudian Bapak Ibu MTS PPKP, kemudian Bapak Ibu MTSN 1 Potim, ada PKBM Sejahtera Insan juga ini, kemudian SMPN 4 Antangkalang, kemudian SMAN 1 Bandongan, lumayan jauh ya dari sini, kemudian Bapak Ibu yang peserta webinar dari SPNF SKB Kabupaten Barito Utara, ya. Kemudian ada lagi dari Bapak Ibu, saya sapa juga Bapak Ibu yang terlibat di sini, yang ikut webinar ini, SMPN 1 Tutalu, ya. Kemudian MTSN 2 Kota Waringin Timur, ya di Samuda kalau nggak salah ini. Kemudian MTS Nurul Umah Sampit, nah dari Sampit juga, MTS Darul Amin, kemudian Bapak Ibu yang ada di SMK Muhammadiyah Sampit, STS Sampit, Bapak Ibu MTS Al-Uswah Bergas. Nah ini dari mana ya? Ini. Kemudian juga Bapak Ibu, saya sapa juga Bapak Ibu yang terlibat, yang jadi peserta mengikuti kegiatan ini, yaitu SMK Negeri 1 Sampit. Kemudian ada juga dari Universitas Lambung Mangkurat, Bapak Ibu yang ada di SMA IT Arafah, SMKN 3 Palangkaraya, dan MTS Nurul Yakin Sampit, dan juga dari SMP Negeri 3 Mentaya Hilir Utara, lumayan banyak. Nah, kalau kita lihat sini pesertanya banyak sekali, sebanyak yang jadi partisipan ada 77 orang. Selamat pagi, selamat bergabung semuanya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayahnya sehingga kita bisa mengikuti kegiatan ini penuh berkah dan menambah pengetahuan kita semua, ya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia pada pagi hari ini, dan juga pada panitia saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah mempersiapkan ini dengan sebaik-baiknya. Saya mulai share screen Bapak Ibu ya. Ini cukup kelihatan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia pada pagi hari ini, yang seperti apa yang saya sampaikan tadi, kita ketahui semua ya, bahwa setiap kali ada kebijakan itu pasti mengandung dua hal ya.
yaitu ada yang pro, ada yang kontra dan lain sebagainya, ya. Atau kedua-duanya sekaligus dia mengambil dari sudut pandang dia sendiri masing-masing. Seperti kita ketahui, seperti halnya juga RPP 1 lembar, ya. Tapi kita harus ingat, ya, setiap kebijakan itu pasti ada yang diinginkan atau yang ingin dituju, ya. Kalau secara mudahnya ya, di dalam setiap kebijakan itu selalu mengambil atau memutuskan kebijakan tersebut adalah berdasarkan dari keadaan ataupun situasi yang kekinian, ya. Jadi kalau misalkan tidak cocok dan sebagainya, mungkin perasaan kita atau apa ya, tapi dari pemangku kebijakan itu sendiri, seperti kita contoh ini tadi RPP 1 lembar, itu adalah diperuntukkan agar kita itu lebih bisa memaksimalkan, lebih bisa program yang dituju itu bisa lebih tercapai lebih baik lagi. Sebagai contoh ini adalah RPP 1 lembar. Apa dasarnya sehingga RPP 1 lembar itu dikeluarkan? Ya, kemarin dari hasil webinar dan lain sebagainya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu adalah alasan dikeluarkannya RPP 1 lembar itu adalah mempermudah guru dalam menyampaikan. Nah, tapi pada kenyataannya memang kadang bisa membingungkan di awal-awal gitu ya. Mempermudah guru dalam menyampaikan materi pembelajaran ya. Dan juga lebih kepada yang paling utamanya adalah lebih kepada agar peserta didik ikut lebih terlibat dalam pembelajaran tersebut ya. Nah, jadi kalau begitu selama ini kita dalam melaksanakan pembelajaran itu oleh pemerintah dianggap oleh dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu dianggap belum bisa ya, belum atau tidak sesuai harapan mereka lah untuk bisa menyampaikan materi menggunakan RPP 1 lembar itu untuk membelajarkan siswa kita. Terus kita lihat, kita kaji kenapa bisa apa perbedaan yang mendasar dari RPP 1 lembar dan RPP yang sebelumnya. Kita lihat RPP sebelumnya itu adalah mengandung komponen, ya kan? Ini saya ambil dari standar proses RPP itu menurut peraturan yang nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Ya. Yang pertama harus terdiri dari identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan dan sebagainya. Yang kedua, ada terdiri dari identitas mata pelajaran atau tema. Wah, ini kan berarti kita cukup lengkap ya. Kemudian yang ketiga, ada harus kelas semester, ini data ya kan. Kemudian harus ada materi pokok. Wow, ini materi pokok harus disampaikan, harus ada masuk di dalam proses di dalam RPP tahun 2016 di dalam standar itu. Jadi harus ada di situ. Kemudian ada lokasi waktu, ada tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan berdasarkan KD. Bahkan di Pandu ini lebih lengkap lagi adalah tujuan pembelajaran itu harus berdasarkan KD dan mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap, dan sebagainya. Begitu ya. Di mana sikapnya, di mana pengetahuannya, di mana keterampilannya. Nah, jadi sangat detail. Kemudian ditambah lagi ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian ada lagi materi pembelajarannya, ada memuat faktanya mana, konsepnya mana, prinsipnya mana, dan prosedurnya mana, yang dituliskan dalam butir-butir yang sesuai, yang terumus dalam indikator pencapaian kompetensi. Tambah lagi, ada metode pembelajaran. Ya, metode pembelajaran yang dibuat itu harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Macam-macam ya di sini harus dimuat karakteristiknya seperti apa dan sebagainya harus kita rumuskan dengan sedetail-detailnya, ya. Kemudian ada media, ya, media pembelajaran. Harus dibuatkan media pembelajarannya. Media pembelajarannya bentuknya apa? Harus digambarkan di dalam situ. Misalkan media pembelajarannya berupa alat dan bahan harus ada fotonya dan sebagainya yang harus kita sampaikan. Alat bantu proses pembelajaran dan juga bagaimana cara menyampaikan materi tersebut. Sumber-sumber belajar, ya kan? Sumber-sumber belajar itu juga harus dibuat di dalam standar proses
nomor 22 tahun 2016 ini tadi. Dan yang terakhir adalah selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran mulai dari tahap pendahuluan, tahap kegiatan inti, dan juga adalah penutup. Dan yang terakhir penilaian hasil pembelajaran. Itu pun masih ditambah lagi dengan rubrik-rubrik untuk memperlengkapnya. Sehingga dari kegiatan ini terlihat jelas bahwa kalau kita lihat identifikasinya begitu banyak seperti ini, yang harus dikerjakan oleh guru setiap kali mau mengajar di muka kelas, sedangkan guru harus mengajar berapa? Minimal 24 jam, itu akan sangat memberatkan bagi guru untuk membuat tersebut. Memang sangat bagus kalau kita menerapkannya ini. Artinya kalau guru yang membawa sudah siap dengan RPP-nya, menurut peraturan nomor peraturan Kemendikbud ini tadi nomor 22 tahun 2016 ini tadi, berarti siswa dalam hal ini gurunya sangat siap sekali. Cuman pada kenyataannya, ya kan, pada kenyataannya banyak sekali di lapangan yang terjadi, ya. Ini dari analisisnya Kemendikbud ya. Pembuatan RPP itu sangat memberatkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari RPP itu dari yang dibuat menurut peraturan 2016 itu tadi, itu juga jarang dipakai oleh guru pada saat pembelajaran di kelas. Kenapa? Karena berlembar-lembar kan susah membukanya, jadi tidak efektif. Membukanya, Pak, kalau saya buka semuanya gimana nanti? Nah, itu temuan-temuan yang didapatkan mereka. Sehingga dari keadaan itu sendiri, akhirnya muncullah gagasan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2019. Nah, 2019 itu adalah menggunakan RPP 1 lembar. Nah, apa sajakah? Kenapa dasarnya itu tadi? Nah, di dalam RPP 1 lembar ini tadi, oleh kementerian tadi adalah mempermudah guru, ya Bapak Ibu, tolong kita anukan, garis bawahi Bapak Ibu sekalian, itu adalah mempermudah guru dalam pembelajaran, dalam menyampaikan materi pembelajaran. Dalam hal ini, RPP itu adalah sebagai persiapan atau sebagai panduan sebelum mengajar. Jadi pembuatan RPP-nya jadi lebih sederhana, sehingga guru yang akan mengajar dengan menggunakan RPP 1 lembar ini diharapkan lebih fokus pada pembelajaran di kelas, ya kan? Dengan mengacu isinya tadi harus ada gitu ya, harus ada yang pokoknya tadi adalah yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Itu yang paling utama katanya. Sudah cukup itu, ya. Sudah cukup. Terus yang lainnya boleh nggak ditambah? Ya jelas boleh. Itu adalah sebagai tambahan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu Bapak Ibu menggunakan RPP yang lama, itu juga nggak jadi masalah sebenarnya. Mohon maaf Pak sebelumnya Pak. Bapak, ini ya sudah. Tadi mic-nya mati Pak. Baik, Oke, sudah kedengaran Pak. Ya. Terima kasih, kita lanjutkan. Dari surat edaran kementerian ini tadi menyatakan bahwa yang paling utama dalam RPP itu harus ada, gitu kan, harus ada. Yaitu adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Nah, terus yang lainnya gimana? Bolehkah saya menambahkan, misalkan menggunakan ada materi di situ? Boleh, mungkin sebagai lampiran, ya kan? Boleh masih tetap. Karena apa? Tetap kita menggunakan acuannya adalah standar proses tadi, ya kan?
Nah, ini sedangkan ini adalah surat edaran kementerian. Nah, ya alasannya tadi dikeluarkan peraturan ini tadi adalah untuk menyederhanakan, memudahkan bagi guru untuk mengajar. Nah, tapi pada kenyataannya memang bagi guru-guru yang sudah terbiasa menggunakan RPP yang banyak itu tadi, itu juga tidak masalah sebenarnya. Tidak masalah. Yang penting tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran dan penilaian pembelajaran itu berjalan dengan baik, ya ada tercantum di situ, dan ditambah lagi yang paling utama tadi adalah siswanya mampu untuk belajar, ya kan? Siswanya diberikan agar siswanya belajar, ya kan? Yaitu yang kita anukan adalah eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Jadi di situ letaknya Bapak Ibu sekalian. Nah, terus bagaimana tantangannya sekarang? Kalau kita hanya melihat tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, dan asesmen pembelajaran saja, kita buatkan seperti ini, boleh nggak? Ya sebenarnya boleh saja. Tapi pada umumnya orang masih tetap, walaupun cuma 1 lembar, tapi orang tetap membuatnya dibuat lebih rinci. Nah, terus formatnya seperti apa? Ya kan? Pertanyaannya formatnya seperti apa? Nah, di dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menurut surat edarannya tersebut formatnya bisa dibuat semuanya terserah. Ya. Terserah aja dari Bapak Ibu mau buatnya bentuk formatnya seperti apa. Tapi disarankan kalau Bapak Ibu yang menjadi guru, sudah jadi guru dan sudah mempunyai MGMP atau kalau di SD apa namanya itu? Ya. Kalau di SD ada perkumpulan guru-guru itu juga bagusnya juga harus diapakan? Diundingkan di dalam MGMP ataupun kalau yang memiliki mata pelajaran itu adalah dengan melalui kelompok kerja guru ya, PK di SD itu dan sebagainya. Ini sangat bisa untuk kita lakukan. Tetapi, nah kita mungkin pasti dalam hal ini pasti banyak yang pertanyaan, wah kalau kayak gitu ya terserah kita aja lah gitu. Sebenarnya boleh terserah kita begitu ya. Tetapi kalau kita membuat, bagusnya adalah kita buat yang lebih kita sempurnakan menurut kemampuan dan cara kita mengajarkan sehingga siswa itu dapat belajar di dalam kelas. Kalau dikasih foto kita tapi bukan tampilan kita yang mana, Dok? Ya, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Ini share screen saya ini ada agak sedikit bermasalah kayaknya. Harus dianukan. Nah, terus bagaimana cara nih? Kelihatan ya Bapak Ibu ya, saya share screen-nya nih. Bapak Ibu sekalian. Kelihatan jelas lah? Jelas Pak, kelihatan Pak. Ah ya, oke. Jelas, Pak. Terus bagaimana cara membuatnya? Nah, ini baru kita akan bicara. Nah, cara membuat RPP. Nah, saya pernah berbicara dengan Mr. Sato dari Jepang, ya kan? Beliau menyatakan waktu kami di Prigen, waktu itu melaksanakan kegiatan MGMP di Prigen yang langsung dari Jepang yang menjadi observernya itu adalah. Nah, beliau menyatakan kayak gini, RPP itu nggak jadi masalah bentuknya seperti apa. 1 lembar atau secara kertas itu nggak jadi masalah kalau bentuknya kan. Tetapi yang jadi masalah itu adalah bagaimana cara guru itu menerapkan RPP tersebut di dalam kelas. Ya kan? Kalau bisa bikin catatan skenario, langkahnya ini, lah selesai ini, kemudian ini, kemudian ini. Kemudian tanamkan dalam pikiran dari guru tersebut agar bisa melaksanakan itu. Walaupun nanti pada saat pelaksanaannya, kata beliau, itu ternyata
ada perubahan dan sebagainya, mengikuti kondisi daripada keadaan itu nggak jadi masalah. Ya, pasti kita mengikuti dari kondisi siswa itu belajar, bukan guru itu mengajar, tapi adalah lebih kepada kondisi atau situasi dan kondisi bagaimana membelajarkan siswa, begitu. Nah, dari keadaan itu dan bahkan beberapa ahli yang menyatakan adalah bahwa RPP yang dibuat itu adalah memang atau dalam bahasanya itu adalah skenario pembelajaran itu adalah dibuat sesederhana mungkin agar pembelajaran itu berjalan dengan lancar, tertib, dan juga yang paling utama tadi adalah siswanya terlibat belajar, baik secara emosional, baik secara pengetahuannya, keterampilan, dan maupun sikapnya terlibat dalam situ. Nah, jadi dalam hal ini kalau kita pilah-pilah seperti yang pertama tadi, dari pendapat ini tadi, jelas bahwa para ahli itu menyatakan bahwa lebih mendorong kepada kita agar menggunakan RPP yang lebih sederhana. Dalam hal ini, dalam pemerintah menyebutnya adalah pembuatan RPP 1 lembar. Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya? Kita sekali lagi Bapak Ibu, ini bukan ya. Sekali lagi kalau yang saya sampaikan yang ini adalah menurut pendapat saya ya ini. Nah, jadi pendapat saya aja ini. Jadi kalau misalkan mau dibahas, mungkin salah, mungkin nggak cocok dengan Bapak Ibu ya cocok, nggak jadi masalah ya. Ya. Jadi kita diskusi kalau cara pembuatannya ini tadi. Oke Bapak Ibu ya. Kalau yang tadi itu adalah saya membacakan tentang kebijakan. Yang sekarang ini menurut pendapat yang saya lakukan pada saat sebelum saya membuat RPP. Apa saja yang harus saya buatkan. Nah, yang pertama dulu adalah, ini menurut saya ya tadi, kebijakan RPP itu adalah menyederhanakan skenario pembelajaran yang dibuat oleh guru. Pokoknya ini kan sudah berarti ini menguntungkan bagi guru. Jangan kita memikirkan sesuatu itu adalah sebagai membingungkan, tidak ya. Kalau kita berpatokan dari yang kemarin mungkin membingungkan. Kalau kita sandingkan seperti tadi, cuman tiga baris dibandingkan yang tadi banyak barisnya seperti itu ya membingungkan kayaknya. Nah, tapi kita dalam hal ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar kita skenario pembelajaran yang dibuat ini lebih menyederhanakan dan memudahkan kita. Itu yang utamanya dulu. Kemudian penyusunan ini tadi, RPP ini tadi, itu harus dilakukan dengan prinsip yang efisien, efektif, dan berorientasi pada peserta didik. Seperti yang saya nyatakan tadi, bahwa menurut pendapat saya itu adalah kalau kita mengajarkan ke siswa di kelas, itu susah sekali kita memilahnya di mana pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. Nah, biasanya itu akan yang terumus itu adalah yang kita sampaikan kepada siswa itu bagaimana agar apa yang kita sampaikan kepada siswa yang melalui dengan adanya RPP ini tadi adalah efisien kita menyampaikan. Apalagi sekarang zamannya zamannya harus kita memaksimalkan keadaan seperti ini. Contoh sederhana adalah kita pada hari ini adalah menggunakan webinar menggunakan internet, ya, menggunakan Zoom meeting. Nah, itu sangat memerlukan sekali waktu-waktu yang efektif dan efisien, ya kan? Efektif dan efisien. Kalau kita nanti mengajar di kelas mungkin aja kita bisa saja bercerita dengan siswa kita. Tapi sekarang kalau kita mengajar di dalam kelas menggunakan Zoom meeting kan itu harus mengeluarkan kuota dan sebagainya seperti saat ini kita ini tadi. Nah, itu harus prinsipnya efektif dan efisien. Itu yang pertama. Yang kedua, penyusunan itu harus berorientasi pada peserta didik. Bapak Ibu sekalian yang sudah mengajar, saya sudah mengajar 25 tahun Bapak Ibu. Jadi harus hafal betul siswa itu seperti apa. Bapak Ibu yang lain juga atau barangkali bagi mahasiswa yang terlibat dalam sini mungkin belum begitu paham dengan siswa, karakter siswa dan lain sebagainya. Nah, khusus untuk RPP 1 lembar ini adalah memang diperuntukkan bagi guru-guru yang sudah mengajar lebih daripada 5 tahun. Jadi sehingga RPP yang dibuat itu tadi jadi lebih efektif dan efisien karena diutamakan adalah agar siswanya terlibat dalam belajar. Begitu. Tetapi kalau lebih lengkap bagus saja ya, tapi kalau kita sudah biasa mengajarkan itu. Jadi harus berorientasi pada peserta didik.
Kemudian komponen intinya, ya seperti yang saya nyatakan tadi, komponen intinya adalah harus ada, yaitu adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, penilaian pembelajaran yang harus sudah ada lengkap, ya, nah, kan? Jadi yang harus intinya ini tadi harus ada. Nah, sedangkan komponen lain itu bisa kita tambah nggak apa-apa, atau kita jadikan pelengkap, kita jadi lampiran di belakangnya, gitu. Kita jadikan lampiran. Misalkan nanti RPP si A, guru A adalah lengkap, tambah ada segalaan ini dan itu, tetapi langkah-langkah pembelajaran seperti apa yang disebutkan ini tadi, mulai dari tujuan, langkah-langkah pembelajaran dan asesmennya ada, itu benar, nggak jadi masalah itu, ya kan? Nah ini. Sedangkan komponen lainnya, kalau dia meletakkannya sebagai pelengkap, itu juga tidak jadi masalah. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sekolah atau kelompok guru, mata pelajaran jenis atau kelompok kerja guru dan staf dan individu secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk sebesar-besarnya keberhasilan belajar peserta didik. Jadi utamanya RPP ini dibuat sebagai panduan agar siswa berhasil dalam belajarnya. Dalam hal ini peserta didik. Begitu. Ya, jadi kita orientasikan kepada peserta didik. Nah, dari keadaan ini tadi Bapak Ibu bisa dipahami ya. Intinya tadi kalau saya buat ringkas secara sederhana, munculnya RPP itu adalah mempermudahkan guru, kemudian supaya efektif dan efisien, dan yang ketiga adalah berorientasi pada peserta didik agar peserta didik terlibat belajar sehingga berhasil dalam belajarnya, baik itu di tingkat sekolah dasar, sekolah pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi. Baik, terus bagaimana membuat RPP-nya? Nah, ini cara membuat RPP-nya. Saya buatkan yang sederhana seperti ini. Bapak Ibu sekalian, saya dulu waktu membuat RPP, waktu kuliah di S3, saya tanyakan dengan almarhum beliau sekarang, yaitu Profesor Edi Bambang. Beliau adalah lulusan dari dari Amerika sana, pendidikan di Amerika. Nah, beliau nyatakan seperti ini. Waktu itu saya nggak bisa memahami apa yang disampaikan beliau. RPP yang terbaik itu adalah, katanya, cara membuat RPP yang terbaik itu adalah seperti ini. Kita pikirkan materi apa yang akan kita sampaikan atau tujuan pembelajaran apa yang kita ajarkan, kemudian kita oret-oret kira-kira siswanya supaya ikut terlibat belajar itu seperti apa. Setelah itu kita nggak usah kita coret banyak-banyak, yang penting kita tanamkan di pikiran kita agar siswa itu belajar, terlibat belajar sehingga dia bisa memahami ataupun sesuai dengan tujuan pembelajaran kita ya, bisa memahami, terlibat, kemudian bisa, khususnya di matematika kan agak lumayan sulit kan, jadi akhirnya harus seperti itu dulu. Nah setelah itu, setelah kita memikirkan itu tadi, nggak usah mikir langkah-langkahnya katanya, jangan usah mikir-mikirnya langkah dulu. Setelah itu baru Anda ajarkan ke siswa Anda. Pada saat Anda ajarkan ke siswa Anda itu Anda rekam. Waktu itu zamannya belum ada kamera ya, belum begitu familiar. Akhirnya direkam waktu Anda mengajarkan itu dengan penuh semangat Anda. Dengan sungguh-sungguh Anda mengajarnya itu. Ya, sebaik-baiknya Anda mengajar itu. Direkam semuanya. Setelah direkam, barulah di rumah Anda rumuskan pembelajaran tersebut. Barulah Anda perhatikan dari hasil rekaman itu kan Anda tahu bahwa Anda tadi itu berhasil dengan tidaknya di bagian mana. Nah itu barulah tuliskan kalau ingin mengajar itu adalah urutannya seperti ini. Kalau pas urutannya di rekaman itu kurang bagus, Anda bisa ubah lagi. Menurut Anda adalah seperti ini. Seperti itu. Nah, setelah itu nanti Anda mengajar lagi dengan patokan yang telah Anda buat itu tadi. Patokan yang Anda buat. Setelah Anda dengan menggunakan patokan yang Anda buat itu tadi, baru Anda mengajarkan lagi, apakah nanti bisa membelajarkan siswanya. Nah, akhirnya pas kita mengajarkan lagi menggunakan patokan yang telah kita buat berdasarkan hasil rekaman yang kita ajarkan tadi, akhirnya kita ternyata saya diajarkan kepada oleh Pak Edi Bambang itu adalah agar kita tuh meningkatkan kemampuan kita dalam membelajarkan siswa.
Jadi sebenarnya RPP itu adalah sebagai panduan kita aja sementara. Yang utamanya itu adalah dalam pikiran kita itu bagaimana membelajarkan siswa tersebut. Nah begitu. Itu masih ada catatan saya itu. Cukup banyak langkah-langkahnya. Jadi akhirnya saya membuat langkah-langkahnya banyak sekali. Nah, pada kenyataannya memang pada saat saya pernah menanyakan, mungkin kalau mahasiswa kan saya tanya, ini kenapa kamu buat seperti ini? Kadang mahasiswa yang cuek-cuek itu jawabnya, ya itu kan ada sudah diaturannya Pak. Nah, akhirnya kalau saya jelaskan kenapa harus ada munculnya RPP itu berdasarkan itu tadi, baru mereka paham bahwa itu adalah RPP itu kita buat bukan untuk, ya kan, bukan untuk hanya disodorkan kepada pengawas, kemudian dibaca begitu saja, tapi adalah RPP yang kita buat itu adalah utamanya adalah diri kita sebagai anunya. Cuman kita perlu harus menuliskannya dalam tulisan agar kita selalu meningkatkan kemampuan mengajar kita. Itu poinnya ya. Nah sekarang dari poin itu tadi, dan berdasarkan poin-poin tentang pembelajaran dalam hal ini RPP 1 lembar, saya hanya menetapkan begini. Dalam menuliskan RPP 1 lembar itu saya selalu membuatnya dalam bentuk begini, menetapkan dan merumuskan kegiatan inti. Nah, di sini nanti saya bisa nambahkan apa saja di sini misalkan. Ini mohon maaf, keluar lagi nih. Nah, bisa kelihatan lagi ya, nih masuk lagi ya. Kalau Sudah Pak, masuk Pak. Sekalian. Ini bisa kelihatan lagi? Bisa Pak, sudah kelihatan. Bisa Pak. Oke. Lanjut Kita Pak. lanjutkan lagi ya. Nah, Lanjut Pak. kita bisa menetapkan tujuan pembelajaran. Di sini kita tuliskan tujuan pembelajaran, ada langkah-langkah pembelajaran, ada penilaian pembelajaran, ya kan? Nah, dari sini tadi berdasarkan KD yang akan kita belajarkan kepada siswa agar siswa bisa mencapai KD tersebut, kita akan tuliskan tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran Bapak Ibu dalam saat ini itu, dalam kegiatan saat ini itu tidak usah yang rumit-rumit ya, tidak usah banyak-banyak sampai 2 saja sudah cukup ya. Biasanya 1 juga sudah bisa digunakan. 2 itu cukup, sudah banyak itu ya. Nah, setelah kita menetapkan tujuan pembelajarannya, misalkan adalah siswa mampu mengerjakan ini dengan menggunakan siswa mampu memahami aljabar linier dengan menggunakan media ini, gitu ya, kita sebutkan aja. Kemudian secara berkelompok sehingga, nah situ ada kalau bisa kita tambahkan aja lebih rincinya dengan pengetahuan dan sikapnya di situ ya, supaya kita jangan kebingungan nanti apakah masuk pengetahuan apa sikapnya. Dan terampil dalam menyelesaikan masalah, berarti masuknya adalah di KD 4 ya, bukan KD 3 kan ada pengetahuan dan KD 4 adalah keterampilan. Kita tuliskan itu. Oke, setelah kita tuliskan tujuan pembelajarannya ini tadi, baru kita akan merumuskan. Nah, merumuskan kegiatan intinya. Dari sini baru kita lewat ke sini. Ini sebagai indikatornya. Misalnya di sini adalah kita ingin siswa itu mampu mempelajari materi yang kita pelajari itu tadi adalah dengan menggunakan secara berkelompok, gitu kan? Jadi kita ada berkelompok. Kemudian mempelajari materi, apakah nanti kalau di zaman sekarang kan mungkin saja kita memberikan dengan menggunakan bisa saja menggunakan YouTube dan sebagainya, apalagi sekarang kan daring, atau barangkali di SD belum daring dan sebagainya ya, kita sesuaikan aja. Kalau misalkan dia menyatakan di sini adalah sekolah kita menggunakan pembelajaran daring, ya kita sebutkan secara lengkapnya di sini. Siswa berkelompok mempelajari materi A dengan mempelajarinya di YouTube, YouTube-nya alamatnya apa kan gitu, kemudian atau artikel tentang perubahan masyarakat Indonesia prasejahtera dan bisa membuka linknya di sini. Kemudian ini sudah kita buatkan tadi materinya, ini tadi tujuannya di sini tadi. Nah setelah kita dapatkan ini tadi, kita bisa gunakan ini tadi sebagai intinya tadi untuk
kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan bentuk. Misalnya di sini adalah di kegiatan pendahuluan. Kalau disuruh berkelompok, ya kan? Kalau disuruh berkelompok, berarti kita adalah di kegiatan pendahuluan itu adalah menyusun kelompok, gitu. Ya, kegiatan pendahuluan, siswa dikelompokkan menjadi 5 dan sebagainya. Yang standar misalkan apersepsi, memberikan motivasi itu, mengucap salam dan sebagainya itu boleh kita tuliskan, boleh juga tidak, ya kan? Karena mengucap salam itu ya hampir semua orang Indonesia ya sudah mengucap salam terus ya. Karena sudah terus mengucap salam, nggak usah kita tulis juga nggak jadi masalah, ya kan? Berdoa juga kata Anu tadi, bukan berarti berdoanya tidak usah dilakukan pada saat pembelajaran, tapi adalah berdoanya tetap Anda berdoa seperti kita tadi kan, kita buka bersama dan sebagainya, kita berdoa, tetap kita berdoa, tapi tidak harus kita tuliskan di dalam apa? Di dalam RPP 1 lembar ini tadi. Ya, karena itu sudah, kalau sudah biasa itu ya sudah, gitu kan. Atau barangkali kita tuliskan berdoa untuk anukan dan sebagainya. Ini ingin menetapkan ada PPK-nya begitu ya. Oh, boleh tuliskan, tetap kita tuliskan berdoa. Nah, setelah kita melihat ini tadi, setelah kita menyiapkan siswa di kegiatan pendahuluan ini tadi, baru kita masuk ke kegiatan inti, yaitu berpatokan ini tadi, mempelajari apa tadi? Misalkan tadi adalah tentang, seperti saya sebutkan itu adalah perubahan masyarakat Indonesia, ya kan? Nah, bagaimana supaya agar siswa itu bisa memahami tentang perubahan masyarakat Indonesia, aksara ini tadi, di Indonesia, kita buat kegiatan intinya berturut-turut. Apakah nanti kita mulai dari membaca artikel kah dulu dia, memahami apa dulu, dan sebagainya. Yang menurut kita, karena kita kan sudah jadi guru kan, sudah lama, RPP 1 lembar ini kan sudah diperuntukkan bagi guru. Kita sudah paham betul seperti apa karakteristik dari siswa-siswa kita. Sehingga kita bisa mengurutkan dan sebagainya. Apalagi kelas yang kita ajari itu adalah kelas yang sudah biasa, seperti apa tuh? Seperti guru kelas itu kan setiap tahun yang berulang-ulang itu aja. Kalau guru mata pelajaran, misalkan guru mata pelajaran matematika, yang diajarkan guru matematika aja, kecuali nanti ada apa namanya, ada sedikit perubahan, mungkin bisa mengajar yang lain, tapi tidak banyak. Tapi khusus untuk guru yang bersertifikasi ya wajib mengajar mata pelajaran yang diampunya, yang dimilikinya, yang memang menjadi profesionalismenya di situ. Nah, setelah dari sini tadi kita kegiatan inti baru kita susun. Nah, dalam kegiatan penyusunannya ini bisa saja nanti kita menyusunnya secara induktif, ada saja secara deduktif. Yang biasanya kan umumnya Pak, secara deduktif, urutan gitu ya, dari hal umum ke khusus. Tapi bisa saja kita terbalik. Misalkan nanti di kegiatan inti menanyakan kemampuan siswa dan sebagainya, menanyakan membuat pertanyaan dan sebagainya, atau pakai pertanyaan yang unik-unik gitu ya. Misalkan pertanyaan di kegiatan inti kita mulai dengan sebagai contoh ya, biasa saya contohkan kepada mahasiswa dan sebagainya. Saya contohkan seperti ini. Coba kamu lihat tiang bendera itu berapa tingginya, misalkan saya tanya kayak gitu. Ya, pasti orang memikir adalah tingginya adalah harus diukur Pak, naik ke atas dulu. Nah, oke, kalau nggak diukur. Nah, sekarang kamu mengukurnya dari sini aja. Dari jarak 20 meter dari tiang bendera tersebut. Bisa nggak kamu mengukurnya? Pertanyaan seperti itu kan. Itu kan akan akan memancing semangat mereka untuk kok pelajaran ada meramal atau ilmu sihir kayak ini, sehingga menggunakan jarak jauh bisa mengukur tinggi tiang bendera. Soalnya itu kan bicara tentang aturan sinus, ya, aturan sinus, kosinus, dan tangan, atau aturan pada trigonometri, yaitu sudut segitiga trigonometri. Nah, ini kan bisa memancing keinginan mereka untuk belajar gitu di kegiatan inti tersebut diawali dan lain sebagainya. Bapak Ibu pasti lebih ahli dalam membuat menyusun kegiatan inti tadi. Tapi kita setiap kali kita melihat itu, waktu kita menyusun kegiatan inti di sini, kita selalu melihat ke arah ini gitu. Jadi kita buat ini. Jadi kita patokannya itu adalah di sini. Kita lihat lagi sini, kita lihat lagi sini. Sehingga akhirnya susunan daripada kegiatan inti ini tadi, ini akan terlihat sesuai dengan rumusan kegiatan inti ini tadi. Nah, setelah rumusan kegiatan inti ini sudah selesai, kita buat kegiatan inti nanti, kita
kita sinkronkan. Apakah kegiatan inti yang saya buat itu tadi mampu membuat siswa belajar sehingga tujuan pembelajarannya itu tercapai? Kita lihat lagi ke atas, begitu. Ya, jadi kan enak jadinya kalau sebenarnya kalau kita membuatnya dalam dalam pembelajaran menggunakan satu lembar ini, karena kita cukup melihat semuanya. Jadi, oh ini kegiatannya ini, oh lihat ke atasnya, oh kayaknya nggak mungkin ini siswa saya bisa belajar seperti ini. Oh saya ganti lagi, mana yang mungkin kira-kira yang membuat siswa kita belajar dan sebagainya. Oke, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu sekalian tentang pembuatan ini tadi, supaya kita membuat ada indikator, ada filternya sehingga kita bisa mengetahui bahwa tujuan pembelajaran yang kita buat itu tercapai apa tidak, bahkan kita bisa mengetahui apakah siswa saya ini mampu apa tidak. Kita harus berpikiran juga Bu, di dalam Bapak Ibu sekalian, dalam pembuatan kegiatan inti ini kita harus berpikiran bahwa siswa kita tuh bisa gitu. Ini kuncinya, ya. Siswa kita tuh bisa. Apabila kita kalau nggak bisa, berarti yang salah adalah gurunya gitu. Harus kita menetapkan itu dalam diri kita. Kalau kita nyatakan bahwa memang nggak bisa Pak, semua orang juga memang gitu aja, goblok dia nggak bisa. Jadi kita akhirnya RPP kita akhirnya kosong jadinya, ya kan? Tapi kalau kita berpikiran, wah ini bisa ini, pokoknya bisa siswa saya harus tahu apa yang ada membelajar agar siswa terlibat dalam pembelajaran, begitu. Ini saya sedang membuat penelitian tindakan kelas tentang presentasi menggunakan daring. Awalnya waktu saya saya sampaikan kepada forum kemarin tentang bahwa membuat representasi, kemampuan siswa merepresentasikan ide-ide matematika itu dengan menggunakan Zoom meeting itu adalah sangat mustahil kan, karena kita berhadapan langsung aja siswanya bisa nggak mau, apalagi di Zoom meeting kan gitu kan. Pada kenyataannya ternyata pas di di siklus kedua siswa malah terlibat aktif, bahkan maunya Pak saya lagi Pak mempresentasikan Pak begini Pak dan sebagainya. Terus di mana kuncinya? Kita mempercayai dia bisa jawabnya. Silakan kamu jawab dengan cara kamu sendiri, begitu saya anukan. Akhirnya dia menjawab dengan caranya sendiri, dan walaupun pola pemikirannya itu dalam matematika menganut deduktif, nah dia menyampaikannya dengan cara induktif nggak jadi masalah, ya kan? Bahwa kita nanti terakhirnya di kegiatan penutup itu adalah bahwa kita sebutkan cara kerja kamu itu adalah seperti ini. Yang sebenarnya dalam fakta-fakta matematika adalah seperti ini. Nah, jadi dikonfirmasi terakhirnya. Nggak jadi masalah ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Demikian kegiatan penutup. Setelah kita selesai kegiatan penutup, kita bersama siswa menutup, kemudian membuat simpulan, membuat apa dan sebagainya. Dan selanjutnya di dalam pembelajaran berikutnya adalah penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran itu harus benar-benar menilai, bisa penilaian proses, dalam hal ini ke sini kita bisa nanti penilaian sikap dan lain sebagainya harus berpacu dengan tujuan pembelajaran A maupun yang B ini tadi. Jadi kita lihat di sini. Jadi setelah kita selesai nanti kita bisa melihatnya sekaligus semuanya. Oh ini tercapai nggak nanti kalau misalkan saya malah membuat langkah-langkah kegiatan intinya seperti ini, ya kan? Kira-kira kalau nanti siswanya saya kasih soal yang ini bisa nggak jawabnya? Itu sudah kita bisa prediksi, begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam hal ini inilah teknik yang sering saya gunakan untuk membuat RPP. Walaupun RPP yang saya buat itu sebenarnya kalau orang melihatnya aneh-aneh, nanti bisa saya tunjukkan. Aneh katanya, aneh Pak, nggak ada yang sama punya orang. Nah itu sebenarnya itulah FPP saya itu, begitu, nggak boleh ada yang sama, karena punya orang itu kan tidak akan sama dengan yang lainnya. Nah, tetapi kalau ada guru yang membuat RPP, ternyata ditanyain, ini kenapa bisa seperti ini, setelah ini kenapa seperti ini, ya gitu aturannya. Nah itu perlu kita tanyakan, kenapa bisa dia mengatakan seperti itu. Karena RPP itu adalah sebagai pedoman bagi si pembuatnya dalam mengajar di kelas, begitu Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu sekalian, agak kecepatan nggak atau gimana? Atau barangkali ada yang tanyakan atau gimana nih? Ini ada yang tanyakan nih sudah? Wah, saya kira ada yang nanya. Oke, kita dalam hal ini cara pembuatan RPP 1 lembar, kita bukan, saya nggak menyampaikan ilmu ya, ini menyampaikan pengalaman, sama-sama kita berbagi ya dalam hal ini ya. Nanti kita anukan.
Selanjutnya, saya sebelum saya akan sampaikan RPP-nya satu lembar itu seperti apa gitu ya. Saya ambil punya beberapa orang ya ini. Ini kelihatan apa enggak nih? Belum kelihatan, Pak. Masih di dalam file. Belum ya. Dasar yang saya carikan ya. Nge-freeze. Kalau ini? Sudah, Pak. Sudah kelihatan. Sudah. Nggak ada kasih. Nah, ini coba saya cari di mana-mana. Sebagai contoh ini, saya ambil contoh punya orang ya dulu ya, karena ini ada SMP, ada SMA. Saya ambilkan yang IPS. Misalkan SMP 4 Sampit sini ya. Yang kedua Ya, contoh. ada yang menggunakan rencana pembelajarannya berbentuk nih apa namanya formatnya seperti ini, enggak jadi masalah ya. Jangan kita bicarakan tentang format ya. Yang kita bisa permasalahkan itu adalah tentang apa tadi? Tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan penilaian. Iya, ya, pembelajaran. Ada semua. Kalau gitu sudah cukup ya. Nah, sekarang kita lihat seperti ini. Ini yang sederhana ya, saya ambil format punya orang. Itu adalah misalnya perubahan masyarakat Indonesia, ya kan? Coba kita lihat. Bolehkah ditambahkan kompetisi dasar? Ya jelas, boleh. Iya, boleh ini. Walaupun ini juga kita langsung tujuan pembelajaran gitu boleh. Dan ini dia menggunakan 3 kali pertemuan lagi, boleh nih. Bahkan dibolehkan 3 kali pertemuan itu. Ya, tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan perubahan dalam aspek tempat tinggal. Kita lihat di sini kegiatannya apa? Misalkan kegiatannya menyampaikan langkah pembelajaran membagi kelompok 3. Berarti ini berkelompok ya. Nah, berarti yang sebelah kanan saya tadi yang saya buatkan itu tadi dibuatnya seperti itu. Kemudian mengamati poster Malang Tempo dulu dan sekarang ya dan sebagainya. Sini. Bertanya jawab perbedaan kedua poster. Kemudian secara berkelompok siswa mencari sumber belajar di internet sesuai dengan tugas. Ini sangat-sangat sangat sederhana sekali dia buatkan seperti ini. Iya. Ini sudah saya share di grup dengan moderator tadi dan sebagainya. Nah, ini salah satu contoh punya orang ya, punya orang. Kalau contoh punya saya ada juga. Jadi masalah. Ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian bisa dipahami sama-sama kita memahami tentang pembuatan RPP 1 lembar ini tadi adalah yang utamanya tadi saya ingatkan lagi tadi adalah lebih efektif dan efisien itu sehingga kita bisa melihatnya 1 lembar. Yang berikutnya lagi yang paling utama tadi adalah agar siswa terlibat dalam belajar ya. Karena kalau siswanya tidak terlibat dalam belajar berarti tidak belajar loh. Karena kan ini kan untuk pembelajaran agar siswa belajar. Dan yang terakhir tadi adalah harus mengandung tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Itu aja yang utamanya. Dan format-format yang lain silahkan dibuat dengan bermacam ragam, sesuai dengan konsepnya, sesuai dengan MGMP, siapa yang mau minta, sesuai dengan di kelompok kerja guru, kelompok kerja guru ya, KKG ya, kelompok kerja guru di SD, ataupun yang lainnya. Kalau guru mata pelajaran MGMP namanya dan sebagainya. Nah, saya lebih anunya tadi adalah menyampaikan tentang ini tadi, Saya rasa itu aja dulu yang saya sampaikan. Kalau kita lebih banyak tanya jawab, mungkin kalau saya nggak bisa jawab kan nanti bisa teman-teman yang lain bisa menjawabkan. Kita sama-sama berbagi. Kalau ada yang punya pengalaman telah membuat RPP itu lebih bagus lagi ya. Kita silakan selanjutnya kita lebih kepada diskusi tanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator.
Sampai sini dulu. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya itu tadi pemaparan materi yang telah disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini. Semoga semakin meningkatkan wawasan dalam penyusunan RPP 1 lembar. Ternyata lebih sangat sederhana daripada RPP yang lama dengan yang baru ini. Kemudian selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Akan saya sampaikan terlebih dahulu tata caranya, yaitu pertama, peserta yang ingin bertanya disilahkan untuk menekan raise hand terlebih dahulu. Setelah itu kami akan memilih peserta yang ingin bertanya, kemudian peserta dimohon untuk open mic atau membuka audionya terlebih dahulu. Kemudian peserta yang ingin bertanya dimohon untuk menyebutkan nama dan asal instansi atau sekolahnya. Baik, untuk peserta disilahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Jumlah pertanyaan akan kami batasi 3 pertanyaan terlebih dahulu. Ambil di yang raise hand. Atau bisa melalui room chat, bisa ditanyakan melalui chat. Untuk absen kegiatan ini sudah kami kirimkan di room chat dan juga di grup WhatsApp khusus untuk seminar dan webinar dan workshop ini. Baik, kepada Bapak, Ibu Guru, atau rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya, disilahkan. Bisa melalui room chat atau langsung. Nggak ada, belum ada nih. Belum ada kah? Sama sekali. Ya, Bapak Ibu Guru yang belum paham atau ada yang ditanyakan, kepada rekan-rekan mahasiswa juga yang telah mengikuti kegiatan ini, jika ada yang ingin ditanyakan, disilahkan. Enggak ada, Kak. Ada yang angkatan ada. Mana? Di tempatku nggak kelihatan loh. Ya, kepada Ibu Haryanti, silakan open audionya. Sudah. Ibu Haryanti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada mahasiswa KKN STIKIP Muhammadiyah Sampit yang saat ini sedang bekerja melaksanakan tugas di wilayah Ketapang ya. Ya, dan juga kepada Perguruan Tinggi STIKIP Muhammadiyah yang telah menyelenggarakan acara ini. Yang mungkin yang kami tanyakan di sini tidak terlalu banyak. Itu kaitannya dengan pembuatan RPP 1 lembar. Kita pada saat ini hampir 1 tahun kita melaksanakan pembelajaran daring. Ya. Apa yang kita buat dalam pembuatan RPP itu memang saat ini kadang-kadang tidak sesuai apa yang kita harapkan. Karena harapan yang kita harapkan sesuai RPP tadi, kenyataannya hampir 50% itu kurang berhasil apa yang kita sampaikan ke siswa. Karena banyaknya kendala di masa pandemik ini. Mungkin adakah kiat-kiat atau cara agar siswa itu menarik? Karena kita buat sedemikian singkat, padat,
Dan mungkin di sini kendalanya juga siswanya sendiri kurang memahami daripada masa pandemik untuk belajar dari rumah ini. Mungkin ada kiat-kiat khusus agar RPP yang kita buat ini sesuai dengan harapan peserta didik kita. Itu yang pertanyaan dari kami. Cukup sekian. Sebelumnya kami perkenalkan dulu. Nama saya Haryanti dari SMP Negeri 4 Sampit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Haryanti, SPD dari SMP 4 Sampit ya Bu ya. Ya, bagaimana Bapak? Apakah ingin langsung dijawab atau kita tampung terlebih dahulu? Atau apakah kalau misalkan ada yang mau tanya dulu biar ini sudah saya catat juga. Oh baik Bapak. Ada yang nanya? Ada yang nanya lagi? Belum ada. Ya, jadi pertanyaannya tadi terkait pembuatan RPP ya, di saat 1 tahun sudah kita melaksanakan belajar jarak jauh atau melalui daring, dan kadang RPP yang dibuat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi pertanyaan Ibu, apakah kiat-kiat untuk membuat RPP supaya sesuai dengan apa yang diharapkan? Baik, untuk Bapak, Ibu, dan Ibu Guru yang lain, ini ada yang sudah masuk di room chat. Saya bacakan langsung dari Julia Devi. Assalamualaikum, saya mau tanya Pak, kan membuat RPP itu harus kreatif. Cuman kadang ketika praktek tidak sesuai dengan RPP dan harus menyesuaikan keadaan siswa di kelas. Bagaimana itu Pak? Nah ini dari Julia Devi. Kalau misalnya kita membuat RPP harus kreatif, tapi kadang prakteknya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan langsung membuka audionya atau unmute, atau bisa melalui room chat. Mungkin bisa 2 ini lebih dulu Pak dijawab sambil menunggu pertanyaan dari Bapak dan Ibu Guru atau peserta KKN yang lain. Ya, terima kasih semuanya sudah mau bertanya. Kita sama-sama membahas ya. Tapi saya jawabannya seperti apa saya katakan tadi, karena di dalam panduan RPP itu disuruhnya kita kreatif, kemudian dan sebagainya. Ini sebenarnya hampir sama ya jawaban pertanyaan dari Bu Haryanti dan Bu Yulia tadi. Tapi sebelum saya jawab, saya ingin ada narasi sedikit. Begini Bapak Ibu sekalian, saya ngomong apa adanya ya, Saya itu ngajar di SMA 2, itu ya, ngajar di SMA 2. Kemudian saya membuat penelitian, Bapak Ibu. Dan penelitian yang saya buat itu tadi, saya menyatakan bahwa siswa mampu menyebutkan atau membuat representasi menurut kemampuannya sendiri, begitu. Ya, itu hasil temuan saya tuh. Saya sampaikan seminar di depan orang banyak. Lalu bertanya guru matematika yang lain, Pak kalau gitu kan semua siswa saya bisa Pak, katanya. Kalau hanya kayak gitu. Terus maunya kamu gimana? Saya tanya. Kamu maunya seperti apa? Nah sekarang kalau misalkan ada siswa kamu bisa seperti itu, kenapa nggak kamu tuliskan, kamu buktikan? Ya, oke. Apa itu tadi menunjukkannya? Bapak Ibu, kalau kita simak dari narasi tersebut yang saya sampaikan tadi, bahwa kita tuh nggak usah harapan kita tuh jangan terlalu melebihi daripada kan kita gurunya. Kalau kita gurunya, salah satu kemampuan kita untuk
Ada 4 kompetensi yang harus kita miliki kan sebagai guru itu. Kompetensi apa namanya Bapak Ibu? Kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial, ya kan? Kompetensi pedagogik itu salah satunya adalah mampu untuk mengetahui karakter siswa kita. Begitu Bapak Ibu. Ya. Nah, salah satunya seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu siswa kita itu seperti apa kemampuannya. Kalau dalam bahasanya Vygotsky, nah enggak saya Vygotsky ya saya. Yang penting dia meningkat sedikit gitu kemampuannya sesuai dengan kadarnya sendiri dalam bahasanya Lev Simonovich Vygotsky itu adalah GPD. Artinya dari kemampuan aktualnya itu menjadi kemampuan naik ke kemampuan potensialnya. Jadi kita tuh mendorong siswa itu jangan melompat tinggi gitu. Nggak usah kita mikir terlalu tinggi kita. Kita pelan-pelan tinggal dikitan. Ya. Tinggal pelan-pelan sedikitan. Misalkan hari ini siswanya harus bisa segini gitu ya, setinggi ini. Kemudian nanti besok tambah lagi, besok tambah lagi. Kalau misalkan kita memberi sesuatu lebih daripada yang mereka bisa mampu untuk kerjakan, besoknya kita turunin gitu. Ya, Bapak Ibu kayak gitu. Nah, sekarang bagaimana kita berpacu pada tentang RPP tadi? Ya. Seperti apa yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa apa yang pesan dari almarhum Profesor Dr. Edi Bambang kemarin yang beliau menyatakan seperti itu. RPP itu ya pakaian di baju kita ini yang kita laksanakan, ya kan? Kalau kita membuat RPP-nya terlalu besar, terlalu mewah, tapi kita nggak pantas, ya nggak cocok gitu. Jadi misalkan Bapak Ibu nanti bikin RPP-nya memang harus kreatif, tapi kreatif kita itu adalah berdasarkan dari fakta-fakta yang ada dalam diri kita dan juga yang ada pada siswa kita, begitu. Sedikit demi sedikit yang nanti makanya kalau saya tampilkan nanti RPP saya tuh wah ini RPP-nya doktor matematika lagi pendidikan matematika dari Universitas Negeri Malang kok segini-gini aja gitu ya. Orang pada ngeledek dengan saya tuh. Ya. Kenapa? Karena yang saya buat itu hanya bisa mampu menyampaikan ini begitu saja. Kecil aja yang saya buat. Ya kan? Mungkin kalau Bapak Ibu bisa mengajarkan siswanya bisa melompat lebih tinggi, wah saya hebat sekali ya. Saya akan belajar ya. Kita sama-sama bagaimana cara mengajarkan siswanya agar bisa langsung pintarnya tinggi banget gitu. Ya. Tapi saya nggak sombong loh. Siswa saya ada yang sudah keluar negeri, tapi ini sekarang mau ke Bonn Jerman untuk lomba matematika gitu. Ini menunjukkan apa? Berarti bagaimana caranya kita membuat suatu RPP itu agar bisa klop antara kemampuan yang kita miliki dengan membelajarkan siswa sehingga siswa itu meningkat kemampuannya. Itu yang utamanya Bapak Ibu. Ya. Jangan nanti kita bikin RPP setinggi-tingginya, membuat, mohon maaf ya, kalau ambil di internet itu tinggi banget, nggak cukup kita. Jangankan saya dokter loh, saya katakan dengan teman-teman. Sekarang saya ledek, Wangkam ambil di internet itu, Wangkam itu lebih pada dokter lagi, saya katakan. Saya dokter nggak sanggup gitu mengajarkan kayak gitu. Ketawa mereka, paham nggak mereka tuh ketawa seperti itu apa artinya? Saya nggak paham ya. Ketawanya apa? Nah, jadi membuat RPP-nya itu adalah kita lihat kemampuan dari siswa kita, ya kan? Kemampuan real siswa kita itu yang kita ajarkan, kemudian baru kita naikkan sedikit daripada apa yang ada dimilikinya nih tadi, supaya dia bisa lebih giat lagi. Ya, begitu Bapak Ibu. Sederhana sekali. Jangan terlalu memikir terlalu luas-luas lah. Jangan menyiksa diri lah. Kadang saya dengar di ruang guru itu ngomongin, siswa saya itu goblok sekali Panwar. Coba Panwar sekali-sekali ngajarnya di IPS lah. Wah, saya sudah sering saya katakan ngajar di IPS. Ayo, cepat sini saya ngajar IPS. Tahun depan saya ngajar IPS, ya mereka aktif tetap. Jadi sebenarnya itu kita itu mengajar dengan membuat RPP itu seperti kita pakai baju. Baju ini saya cocok gitu kan. Saya ngajarkan ke siswa cocok juga gitu. Begitu aja Bapak Ibu. Itu kata-kata anunya. Nah, sekarang pertanyaan Ibu tadi adalah bagaimana saat pandemi seperti ini? Nah, ini yang paling seru. Pandemi ini adalah baru terjadi saat ini.
mulai dari tahun 2020 itu ya, kita pembelajaran apapun yang kita buat kepada siswa kita mengikuti keadaan itu benar-benar memaksa kita untuk peka terhadap situasi dan kondisi, baik itu situasi dan kondisi sekolah kita, kemampuan kita, bahkan situasi dan kondisi pada siswa-siswa kita. Ya Bapak Ibu sekalian ya. Terus bagaimana pembelajarannya? Ya, saya katakan kalau di tempat saya sendiri, kalau pada saat pembelajaran ini tadi, ya saya ambil ini ya, karena saya ngajar juga di SMA 2, saya bocorin sedikit nih. Di SMA 2 itu saya mengelola Zoom. Wajib guru bisa pakai Zoom. Sampai bisa meng-record dan sebagainya. Guru wajib pakai Zoom. Kenapa? Karena salah satu cara untuk siswa dan guru itu bisa bertatap muka, bisa berbagi cerita, itu adalah dengan menggunakan Zoom. Ya kan? Kalau yang lain misalkan pakai WA, pakai LMS itu juga bagus, tapi agak ada terputus begitu aja, nggak ada tatap mukanya dan sebagainya gitu. Ya, saya lanjutkan lagi tadi. Terus bagaimana caranya mengajarkan pakai pada saat apa nih tadi? Pada saat kegiatan kita pandemi seperti ini. Nah, kreativitas kita, seperti apa yang saya nyatakan tadi, kreativitas kita agar bisa melakukan itu. Salah satunya saya adalah membuat ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Ini kelihatan apa enggak nih? Halo Bapak Ibu? Masih dalam bentuk file, Pak. Oh, masih dalam bentuk file. Ya. Kita dulu ya. Kalau ini kelihatan? Halo, ini kelihatan nggak? Belum kun. Masih dalam bentuk file, Pak. Wow, lah. Gimana tadi nih? Oh, ini. Nah. Saya buatkan anunya. Kalau saya carikan supaya bisa di nih. Share screen. Sini bulan belum tadi. Sudah kelihatan nggak? Belum. Kelihatan apa enggak nih? Nah ini? Masih dalam bentuk. Nih kelihatan? Konten pembelajaran daring? Ya? Masih belum, Pak. Masih belum? Iya. Ini ya. Saya carikan lagi supaya bisa. Ini bentuknya file anu ya. File apa? Kalau ini? Halo? Sudah, Pak, sudah kelihatan. Nah, ini saya ambil satu contoh ya. Pada saat pembelajaran daring itu, siswa itu pasti akan bermasalah bagaimana cara kita mengajarkannya. Itu kan terpisah. Jadi akhirnya saya membuat dua, yaitu adalah yang pertama panduan pembelajaran daring buat siswa dan panduan pembelajaran buat saya nanti, yaitu adalah yang saya sebut dengan RPP dalam hal ini tadi. Nah, dalam panduan pembelajaran buat siswa ini tadi saya buat seperti ini. Siswanya karena saya menggunakan modanya 4 daring ya, ada Zoom Meeting, ada YouTube, ada LMS dan ada Google Form. Nah, ini saya buatkan seperti ini. Yang pertama, siswa harus masuk dulu,
dalam misalnya ya sini ya, ini saya menggunakan Zoom meeting-nya, menggunakan ID seperti ini, harus menggunakan ini dan sebagainya. Kemudian mengubah tampilan nama dan kelasnya. Ini sudah kalau anak-anak sudah. Setelah selesai dia ini tadi juga siap live di YouTube 15 menit sebelumnya. Nah, ini. Kemudian dia juga harus mempersiapkan agar terdaftar di LMS karena nanti ada tugas-tugas dan sebagainya di LMS. Nah, selanjutnya dia menggunakan LMS. Nah, dalam pembelajarannya ini tadi, siswa yang pertama yaitu dalam tahap pembelajarannya pada saat jamnya, mereka harus seperti ini, menyimak penjelasan materi di ruang dan sebagainya di mana? Di Zoom meeting, kemudian dilanjutkan dengan di YouTube. Nah, nanti saya ngajar dulu di Zoom meeting, selesai Zoom meeting nanti baru silakan simak di YouTube. Setelah itu nanti baru mereka belajar atau chat Zoom dengan nama pelajaran dan sebagainya. Bisa diskusi di sini nanti di Zoom ya setelah mencoba mempelajari. Kemudian setelah itu baru peserta didik diminta untuk menjawab soal di sini. Nah, kemudian di sini akan ada soal dan juga jawaban mereka foto dan sebagainya, mengumpulkan soal dan juga mengumpulkan soalnya ada di sini semua di Google Form. Nah, jadi kita buatkan bentuk seperti ini. Nah, inilah caranya. Terus kenapa bisa tahu saya seperti ini? Ya harus tahu dong, siswa kita sudah punya nggak laptop semuanya? Sudah punya nggak HP semuanya? Sudah punya nggak seperti itu? Dan ternyata di kelas saya itu adalah 99% sudah punya alat untuk melaksanakan pembelajaran secara Zoom meeting. Dari mana saya tahu? Dari menyebarkan angket berupa Google Form. Nah, jadi kalau misalkan ada masalah dan sebagainya, sudah saya tanyakan sudah dari Google Form. Kalau ada yang rusak, mereka lapor. Begitu. Sampai jaringan-jaringannya pun saya tanyakan. Begitu, nah, Bapak Ibu. Kira-kira sederhananya harus kita mempersiapkan. Ini adalah salah satu bagian daripada persiapan kita, selain pada RPP yang kita siapkan tadi. Ya, itu adalah pembelajaran. Nah, terus bagaimana di tempat Bapak Ibu? Di tempat Bapak Ibu bisanya apa? Ya, bisanya apa? Kondisi siswanya seperti apa? Kondisi ekonomi siswanya seperti apa? Sinyal internetnya seperti apa dan sebagainya. Kalau misalkan masih bisa kita buatkan seperti itu, maka itu akan lebih bagus lagi. Dan yang biasanya sih yang muncul itu bukan dari keadaan siswa kita, mohon maaf, dari keadaan kita sendiri, Bapak Ibu. Kalau kita nggak mau belajar tentang bagaimana menggunakan Zoom meeting, memrecord dan sebagainya, kemudian membuat ini tadi dengan selengkap-lengkapnya, dengan seefektif dan efisiennya supaya pembelajaran itu berlangsung dengan baik, sehingga siswa itu dapat belajar dengan sebaik-baiknya, maka itu akan akibatnya kita sendiri yang sebenarnya yang kurang untuk mempelajari itu. Ya, berarti kita yang harus di-up atau diperbaiki lagi. Begitu Bapak Ibu ya, sebenarnya bukan kesalahan daripada, mohon maaf ya, kalau pandemi itu kita salahkan, semua orang akan juga nggak akan berubah juga Bapak Ibu. Ya kan? Kenapa aturan pemerintah menggunakan harus daring segala macam, baik tatap muka segala macam dan sebagainya, itu nggak bisa kita persoalankan di sini. Yang kita bisa persoalankan itu adalah bagaimana meningkatkan kemampuan kita agar kita bisa membuat RPP yang bisa siswa belajar di dalamnya. Itu yang utamanya. Ya kan? Kalau masalah kondisinya misalkan Pak, saya pada saat ini pandemi Pak, sehingga saya nggak bisa Pak mengajar dan sebagainya. Kenapa nggak bisa belajar? Kan ada WA saya. Nggak bisa Pak, anak-anak disuruh WA juga nggak jalan-jalan juga Pak, nggak dikasih WA. Nah, terus apa jadi masalahnya itu? Itu bukan salahnya pandemi, salahnya WA. Kalau kita atur WA itu dengan sedetail-detailnya, ya kan? Misalnya ya, nah nanti pembelajaran kita karena tidak ada alat lain lagi kita menggunakan WA, ya oke. 15 menit nanti akan saya kirimkan soalnya, kemudian kalian kerjakan. Kemudian kalau kalian mau bertanya, nanti silahkan ditanyakan. Dan sebagainya kita atur sedemikian rupa sesuai dengan kemampuannya, gitu nah. Dengan kondisi yang seperti ini bisa. Malah nanti pembelajaran WA itu bisa menjadi top markotop nanti, menjadi hebat nantinya. Begitu Bapak Ibu. Kalau kita bisa meningkatkan kemampuan kita, nanti kita pakai Zoom, oke. Atau kita pakai Google Meet dan sebagainya. Itu bukan dipersoalkan
bukan dari apa namanya, bukan dari keadaan, tapi adalah dari kitanya sendiri mau merubah keadaan ini menjadi lebih baik agar siswa kita mau belajar dan sebagainya. Ya, saya contohkan itu contoh ya, itu murni pendapat saya aja ini tentang itu. Kalau yang lainnya, kalau Bapak Ibu yang lainnya ingin nambahkan, bolehlah, nggak jadi masalah. Kita diskusi aja karena pandemi ini kan kita semua menerima, bukan saya sendiri atau Bapak Ibu sendiri gitu, semua orang kan menerimanya juga pandemi ini. Ya. Kalau ada yang tanyakan lagi, kita diskusi aja. Baik, itu tadi jawaban yang sudah dipaparkan oleh narasumber kita. Dari 2 pertanyaan yang sudah masuk tadi mengenai lebih kepada harapan terhadap pencapaian RPP itu sendiri ya Pak ya. Jadi tidak memasang harapan yang terlalu tinggi asal sesuai dengan kemampuan atau karakter siswa yang ada di kelas dan memasang standar yang sedikit demi sedikit tapi ada perubahan bagi siswanya sendiri. Dan juga untuk di kondisi sekarang bisa memanfaatkan media pembelajaran online seperti melalui grup WhatsApp atau bisa melalui Zoom, Google Classroom atau Google Meet. Banyak sekali media-media pembelajaran yang bisa digunakan untuk dilakukan secara online. Baik, untuk Ibu Haryanti dan juga Saudari Julia Devi, apakah ada yang ingin menyangga atau ingin memberikan tanggapan terhadap jawaban dari narasumber kita tadi, ataukah sudah jelas? Sudah cukup, terima kasih. Baik, Ibu. Dan juga ini sudah ada satu lagi pertanyaan yang masuk, Pak, di chat room, akan saya bacakan. Dari Ibu Nurjanah, berdasarkan pemaparan narahubung tentang konsep RPP 1 lembar yang dikaitkan dengan konsep Merdeka Belajar, yang ingin saya tanyakan dikaitkan dengan Merdeka Belajar, apakah konsep RPP yang guru buat atau kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang tertuang dalam RPP? Dan juga ada satu lagi dari Ibu Ida Kurniati. Selamat pagi, saya tanya Pak dari SMPN 4 Sampit. Pertama, apakah dalam pembuatan RPP 1 lembar masih diperlukan kita membuat silabus? Apa kita masih menggunakan silabus yang ada? Kemudian yang kedua, apakah penilaian masih seperti RPP yang lama untuk penilaiannya? Kemudian yang ketiga dan terakhir, apakah ada standar baku dalam pembuatan RPP 1 lembar? Terima kasih. Ya, jadi ini sudah ada 2 pertanyaan terakhir, karena mengingat waktu kita sudah hendak habis, dan juga mungkin bisa 2 pertanyaan ini dulu Pak yang bisa dijawab. Yang pertama dari Ibu Nurjanah terkait konsep Merdeka Belajar dengan kaitannya dengan RPP 1 lembar. Mungkin bisa yang itu terlebih dahulu. Terima kasih. Cukup banyak ini pertanyaannya ya. Terima kasih telah mau bertanya. Kita diskusi aja Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya sebutnya kita tetap dalam koridor diskusi. Baik, saya jawab dulu pertanyaan dari Bu Nurjanah ya. Konsep RPP 1 lembar dikaitkan dengan konsep Merdeka Belajar. Ini konsep ya. Bu Nurjanah, mohon maaf Bu Nurjanah, ini bukan konsep. RPP 1 lembar ini bukan konsep ya. Dan juga Merdeka Belajar itu bukan konsep. Ya. Karena sedikit saya anukan ya, kalau yang namanya konsep itu adalah dalam pikiran kita, tapi kalau yang namanya Merdeka Belajar itu, apa yang kita lakukan itu adalah sudah peraturan. Ya. RPP 1 lembar itu, coba kita lihat, apa konsepnya daripada Merdeka Belajar. Ya. Apa konsepnya? Ini sebenarnya sudah keluar dari koridor kita ya. Kita membicarakan dari RPP 1 lembar. Konsepnya daripada Merdeka Belajar itu adalah agar siswa dapat belajar lebih kepada apa yang
mengeluarkan apa yang kemau diingin apa namanya yang ada dalam dirinya. Sebagai contoh ya, sebagai contoh dalam konsep belajar. Kalau saya salah nanti diperbaiki ya Bapak Ibu ya. Yang saya simak itu adalah Merdeka Belajar itu adalah siswa dapat belajar apa yang ingin dipelajarinya menjadi yang ingin dipelajarinya lebih lanjut, walaupun nanti kan ada tetap mata pelajaran lain gitu yang harus dipelajari. Tapi salah satu konsep Merdeka Belajar itu adalah mulai dari awal itu ditetapkan, misalkan di SMA itu adalah IPA dan IPS mereka sudah sesuai dengan kemampuan dan bakat minatnya itu tadi. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya tadi, apakah konsep RPP 1 lembar itu dikaitkan dengan konsep Merdeka Belajar itu terkait apa tidak? Seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kita yang namanya RPP 1 lembar itu adalah goal-nya tadi adalah pembelajaran di kelas, ya, bukan RPP-nya, ya, tapi adalah goal-nya tadi adalah pembelajaran di kelas yang membuat siswa itu belajar. Jadi kita membuat skenario-nya dalam hal ini RPP yang kita buat sebelumnya itu harus membuat siswa itu terlibat dalam belajar dan gurunya jangan sampai terbebani dengan menggunakan RPP yang banyak lembar, gitu ya. Nah, dari kata pertama tadi bahwa siswanya terlibat belajar sesuai dengan bakat dan kemampuannya, berarti kalau begitu Merdeka Belajar itu adalah memang diperuntukkan untuk menggunakan RPP 1 lembar. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini adalah apakah konsep RPP yang guru buat atau kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru tertuang dalam RPP. Nah, Merdeka Belajar tidak harus tertulis secara eksplisit di dalam RPP. Seperti contohnya tadi kan kita menggunakan pengetahuan, keterampilan dan sikap kita tidak eksplisit kita tuliskan di RPP, tapi adalah dalam kegiatannya secara implisit itu ada, ya kan? Berarti contoh tadi yang saya sebutkan kan secara implisit bahwa siswa belajar dengan kemampuan dan cara belajarnya sendiri. Itu adalah konsep Merdeka Belajar. Apabila kita menuangkannya itu dalam RPP dan sehingga dia belajar seperti apa yang kita menuangkannya dalam kegiatan kita pembelajaran nanti menimbulkan siswa itu melakukan pembelajaran dengan kemampuan dan bakat minatnya, berarti itu adalah sesuai dengan Merdeka Belajar itu sendiri. Jadi tidak perlu, kita kan memang, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, saya mengikuti RPP ini sudah lama bertahun-tahun, sudah 25 tahun sudah mengikuti jadi guru, jadi saya rasakan kita itu memang mengikuti RPP, perubahan-perubahan dan lain sebagainya itu memang cukup menyakitkan. Kenapa? Harus kayak gini mengubah lagi dan sebagainya. Sehingga kita harus bisa beradaptasi dan keadaan. Ternyata pas kita simak RPP maupun konsep Merdeka Belajar itu sendiri itu adalah karena mengikuti dengan keadaan yang kita sini. Kalau tidak nanti dunia pendidikan kita dalam hal ini siswa-siswa kita yang harusnya menjadi pemimpin di masa depan 10, 15 atau 20 tahun akan datang itu akan tertinggal gitu dalam kondisi seperti ini. Ya. Oke. Selanjutnya nih tadi pertanyaan dari Bu Nurjanah ya. Nah, ini dari Ida Kurniati ya satunya tadi Bu Ida ya. Apakah dalam pembuatan RPP 1 lembar masih perlukah kita membuat silabus? Apa kita masih menggunakan silabus yang ada? Nah, bagus sekali pertanyaannya ini tadi, sudah agak meluas ke situ. RPP 1 lembar itu kan diperuntukkan agar kita bisa kita pegang, digunakan di dalam kelas. Wajib waktu kita melaksanakan dalam kelas, gitu kan? Ya. Terus apakah silabus? Kan sebelum kita membuat RPP itu kan harus ada silabus dulu. Ya. Silabus, kota, posem dan sebagainya harus kita buat. Harus tetap kita buat itu. Karena itu sebagai anunya kan, sebagai dasarnya sebelum kita membuat program RPP. Nah, sedangkan sekarang ini, nah di penilaian-penilaian itu yang dimunculkan, kemarin kan ada supervisi dan sebagainya. Yang ditanyakan itu adalah nggak ditanyakan tentang silabus, memang. Kenapa silabus itu dianggap kita sudah membuatnya, ya kan? Sudah dianggap
membuatnya, walaupun kita sudah membuat atau belum. Pokoknya harus ada silabus itu. Silabus, ya mulai dari kurikulumnya dulu, silabus, kemudian program tahunannya, program semester, kemudian yang lain-lainnya itu kan sudah harus kita buat sebelum kita membuat RPP, ya. Sebelum kita membuat RPP sudah ada, begitu. Ya, oke. Berarti silabus harus ada. Tapi ya kan di dalam saat kita mengajar di dalam kelas, pada saat kita mengajar di dalam kelas tidak harus kita membuat silabus. Tidak harus kita membawa, maksud saya. Tidak harus kita membawa silabus di dalam kelas. Waktu saya ngajar ini nggak perlu saya bawa. Ya cukup saya membawa RPP saja. Begitu. Silabusnya harus tetap dibuat. Apakah penilaian masih seperti RPP yang lama? RPP yang lama itu tadi kan harus memuat penilaian pengetahuan, keterampilan dan sikap itu apakah harus ada gitu ya? Ya sama, ini tadi cuman lebih ringkas. Kalau ini agak jauh sedikit ya, sebenarnya tugasnya kurikulum nanti ya menjelaskan kayak gini nih. Saya hanya anukan aja nih nyampaikan. Kalau yang dulu itu adalah mencari setiap orang siswa. Nah, di dalam penilaian itu misalkan penilaian sikap. Itu biasanya kan dalam penilaian sikap itu di RPP yang lama itu adalah harus dituliskan setiap orang gitu. Nah, kalau di RPP yang baru ini kita cukup menuliskan penilaiannya yang paling pintar siapa pada saat pembelajaran kita, yang kita nilai yang terlambat, yang apalah yang uyuh gitu aja, yang lainnya kita anggap sama gitu. Jadi kita nggak usah menilai semuanya. Jadi kita mengambil menilai yang khusus untuk sikap, sikap dan keterampilan. Kalau pengetahuan kan jelas sudah harus menggunakan instrumen, yaitu adalah menggunakan lembar soal gitu ya itu. Nah, kalau penilaiannya untuk keterampilan dan sikap itu kita bisa melakukannya dengan hanya mengambil yang mana yang unik-unik saja. Misalkan tidak pernah berkomunikasi satu, atau barangkali waktu pembelajaran kita nilai pada saat dia pembelajaran dia sangat aktif sekali bertanya dan sebagainya, itu yang kita nilai ya, yang lainnya kita anggap sama begitu. Jadi kita lihat yang utama-utama saja. Pertanyaannya lagi nih, apakah ada standar baku dalam pembuatan RPP 1 lembar? Ini sudah jelas tadi ya, tidak ada standar bakunya. Yang utamanya tadi harus memuat apa? Yaitu adalah tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian, asesmen, itu aja. Yang lainnya apakah ada standar? Nah, tadi kita sudah tampilkan bahwa tidak ada standar bakunya, ya. Standar baku format khusus untuk penilaian ini tadi tidak ada, ya. Jadi kita yang penting, makanya nanti kita akan bervariasi sekali. Apa utamanya kalau bervariasi itu? Tidak ada orang yang bisa nyontek gitu aja. Misalkan nanti lah, saya sering lihat tadi beberapa RPP yang ada di dunia maya atau di dunia di internet itu, berat-berat semuanya, sulit semuanya itu. Kalau kita mencoba untuk mengajarkan dengan cara format seperti itu, kita bingung sendiri itu, melompat-lompat. Kalau saya nggak sanggup, saya katakan, teman-teman, Pak, ini Pak bagus ya Pak menurut Bapak. Saya katakan, kamu sanggup nggak mengajarnya seperti itu? Saya tanya gitu, seperti format yang ada itu. Maksudnya, katanya mereka. Kalau saya nggak sanggup, saya katakan gitu. Jelas saya nggak sanggup itu, ya kan? Karena yang membuatnya itu mungkin ilmunya lebih tinggi, jauh lebih tinggi dari saya itu. Jelas itu ya, kalau dia sanggup mengajarkannya dengan menggunakan RPP-nya seperti itu, jelas dia mungkin lebih daripada. Coba nanti Bapak Ibu perhatikan aja nanti yang bertebaran di sana tuh, saya terus terang aja nggak sanggup satupun RPP yang mereka buat itu saya sanggup melaksanakannya dalam kelas, tidak sanggup, benar-benar ya kan gitu Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada yang formatnya, makanya kalau boleh saya tampilkan nanti kalau mau RPP yang saya buat itu lucu-lucu aja. Siswa mampu tolong sebutkan berapa jumlah peluangnya, hanya biasa-biasa aja ya. Tetapi waktu siswa itu saya ajarkan, mereka sanggup berkomunikasi, menyampaikan ide-idenya, pendapatnya dan sebagainya. Nah, kalau begitu kan itu adalah sesuai dengan apa yang diminta oleh RPP 1 lembar agar siswa terlibat dalam pembelajaran dan aktif dalam belajar itu sendiri. Begitu, Bapak. Saya rasa itu tadi. Ya yang lainnya bolehlah jawablah, kita sama-sama aja yuk, berbagi yuk. Saya bukan ahlinya loh ini. Kita sama-sama aja. Sama-sama kita mempelajarinya. Itu pertanyaan dari yang 2 orang tadi ya. Terima kasih. Saya rasa saya kembalikan ke
pada moderator. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Semoga bisa dipahami oleh Ibu yang bertanya tadi. Dan ini ada satu masih Pak, pertanyaan terakhir. Apakah berkenan untuk menjawabnya Pak atau Boleh ya? ditampung? Oh ya. Assalamualaikum, ini dari Ibu Sinta Wulandari. Izin bertanya Pak, untuk sekolah yang kondisi siswanya bervariasi, artinya ada yang bisa daring, tapi ada juga hanya bisa luring karena faktor ekonomi keluarga. Maka bisakah kita cukup membuat RPP berdasarkan mayoritas kemampuan siswa, misal daring saja, atau tetap dibuat secara rinci 2 metode pembelajaran yaitu daring dan luring, karena ada siswa yang bisa daring, ada yang siswa yang bisa luring. Begitu Pak. Mungkin bisa langsung saja dijawab Pak. Terima kasih untuk pertanyaannya Ibu. Oke, terima kasih. Saya akan coba jawab ya. Ini yang nggak ada di zaman manapun pada saat sebelum pandemi ataupun sesudah pandemi nanti kan nanti. Jadi kejadian. Nah, ini kalau orang sikap, saya hanya menyikapi ini adalah sikapnya adalah sikap optimistis gitu. Jadi kita harus bersikap optimis. Kondisinya, misalkan sini adalah untuk sekolah yang kondisi siswanya bervariasi, artinya ada yang bisa daring, tapi juga ada yang bisa luring. Wah, kalau kita bisa membuatkan RPP-nya nanti pembelajaran daringnya seperti ini, dia buatnya pembelajaran luringnya seperti ini, wah hebat sekali Bu. Itu sudah penelitian. Kalau Anda buat penelitian itu penelitiannya setaraf dengan doktor itu sudah saya katakan gitu. Kalau bisa membuat itu, tetapi memang bisa diajarkan di kelas dan bisa berbagi dengan orang lain. Kalau misalkan ditanya seperti apa sih pembelajarannya kayak gini, tadi kan siswanya yang pertama saya ajarkan dulu saya kasih tugas, kemudian setelah kasih tugas selanjutnya ada saya masuk saya anukan lagi postingan sebagainya dan sebagainya. Itu bagus. Malah ini unik sekali ini lagi, luar biasa kalau guru bisa menjalankan itu. Dan saya nggak punya apa namanya, nggak punya Sudah dibagikan aja. pandangan bahwa saya pernah melakukan itu karena saya hanya Nomor 1. atau lari begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah itu bagus sekali tuh ya, bisa sekalian daring dan luring pada saat bersamaan atau pada saat berbeda, boleh ya. Saya rasa kalau dijadikan satu RPP nggak jadi masalah, satunya kan satu kelas juga itu nggak jadi masalah, malah itu malah unik lagi ya. Dikasih kolom gua nanti pembelajaran daringnya ini, pembelajaran luringnya ini, jadi sini ini kegiatannya di sini, jadi dibuat 2 kolom gitu ya Bapak Ibu sekalian, begitu itu bagus lagi ya. Kalau masalah faktor ekonomi keluarga kita nggak bisa mengubah apapun di situ ya. Ya kita sudah ya memang keadaan kita memang sudah faktor ekonomi sudah sangat seperti itu tadi. Jadi saya sarankan, saya hanya pendapat ya. Saya hanya pendapat kalau ada punya pendapat lain lebih bagus itu juga baik juga gitu saya katakan. Sama bagusnya juga gitu. Kalau misalnya di sini tadi saya ulangi lagi tadi kita membuat RPP-nya satunya daring dan luring sesuai dengan fakta di lapangan kita, di dalam kelas kita itu bagus lagi ya, bagus lagi itu ya, sangat apa namanya, sangat variatif sekali dan itu unik dan tidak ada orang bisa menyaingi nanti keadaan itu tadi. Tapi nggak usah, tolong perhatikan, nggak usah terlalu tinggi kita tuh berpikir harus punya harapan kita harus segini harus bisa sampai segini siswa kita. Nggak usah, kita harus berpikiran yang sederhana, kita sedikit demi sedikit meningkatkan kemampuannya seperti apa yang dinyatakan oleh Lebs-Menowitz-Vygotsky. Kita menggunakan zona proximal development dari kemampuan aktual menjadi kemampuan potensial yang menjadi aktual, naikkan lagi jadi aktualnya jadi potensial lagi, terus menerus seperti itu, sedikit demi sedikit. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya rasa saya terima kasih sekali atas pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa sekali dan saya jawabnya seperti itu. Boleh nanti didebatkan nggak apa-apa Bapak Ibu. Kalau saya itu didebatkan orang misalkan, oh Pak kenapa bisa jawaban pian kayak gitu Pak, atau Pak jawab kayak gitu padahal gini. Nah ini berdasarkan pengalaman saya kan, saya katakan gitu. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki.
Jadi tidak ada sesuatu pun yang saya miliki itu adalah selalu benar, selalu luar biasa, tidak ada yang mengalahkannya. Tidak bisa ya. Semuanya adalah sama, kita mempunyai pandangan, pendapat dan lain sebagainya sesuai dengan pengetahuan, pengalaman dan karakter hidup yang saya jalani selama ini. Begitu Bapak Ibu sekalian, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih sebelumnya Bapak. Yaitu tadi jawaban terakhir yang diberikan oleh Bapak narasumber kita hari ini. Ternyata bisa digunakan untuk dua metode, bahkan unik ya Pak ya, untuk daring dan luring begitu. Ya mungkin sampai di sini sesi tanya jawab kita. Kalau jika masih ada yang ingin bertanya atau masih ada pertanyaan, bisa langsung mengirimkan melalui room chat dan kami akan teruskan di grup webinar. Nanti akan kami sampaikan secara pribadi oleh Bapak Anwar Mutakin. Kemudian memasuki acara yang terakhir, yaitu penutup, saya akan menarik kesimpulan dari webinar dan workshop penyusunan RPP 1 lembar pada hari ini. Ternyata RPP yang lama lebih memberatkan guru-guru dalam penyusunannya dan memakan waktu yang cukup banyak untuk membuat RPP tersebut. Maka disederhanakan di RPP 1 lembar yang terbaru yang lebih singkat dengan komponen inti yang isinya yaitu tujuan, kemudian langkah-langkah, ada yang terakhir yaitu penilaian pembelajaran. Nah, dari sinilah diharapkan RPP 1 lembar ini bisa mewujudkan merdeka belajar ringan dilakukan oleh guru dan siswanya juga meningkat dalam kemampuannya. Mungkin itu saja dari saya. Bapak Anwar mungkin bisa memberikan closing statement-nya, Pak. Sedikit. Silakan. Oke, terima kasih telah anukan kita untuk yang terakhir ini ya, Bapak Ibu sekalian. Kita ini dengan keadaan pandemi seperti ini tuh jangan kita menyikapinya dengan sikap yang menyalahkan keadaan. Tidak boleh menyalahkan keadaan atau menyalahkan siswa dan sebagainya. Sebenarnya inilah saat ini kita belajar. Kita belajar untuk lebih meningkatkan kemampuan anak didik kita. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan kita, jangan sampai nanti ada yang loss generasi ya, kehilangan satu generasi kita. Yang sampai terjadi itu. Bahkan menurut saya ya, saya akan berpendapat berbeda. Tadi saya ngomong tadi bukan saya sombong loh. Anak-anak saya itu yang di sekolah itu ada yang sudah lombanya tingkat internasional, kemarin juara 3 di mana? Di PBB, United Nation. Kenapa? Karena kalau pada umumnya kalau kita ingin lomba itu kita memerlukan dana itu minimal 50 juta. Sekarang mereka dananya berapa? Nggak sampai 1 juta. Nggak sampai 1 juta bisa dapat lomba, mengikuti lomba di tingkat internasional. Itu artinya apa? Nah, itu artinya apa? Yang lomba-lomba yang internasional maupun nasional, kami ikut UGM, IPB, segala macam, itu dapat di mana-mana, segala macam. Kita nggak perlu datang ke sana. Dana kita malah banyak masih tersimpan. Ini menunjukkan apa? Cukup menggunakan webinar, mereka presentasi lewat ini. Ini kan berkahnya di sini yang luar biasa. Saya nyatakan tadi seperti yang siswa saya tadi, saya nggak bisa menukan tadi pagi tadi saya harus mengajar siswa yang akan berlomba di Bonn, Jerman. Ya, bulan Maret, 14 Maret nanti dia akan berlomba di Bonn. Tapi lewat apa? Lewat webinar, lewat internet seperti ini. Tapi mereka akan disorot kamera dan sebagainya. Ini apa artinya? Kalau kita menyiapkan dana itu 50 juta itu apa sih? Habis itu sudah nggak cukup. Ternyata mereka bisa berlomba di sana. Ini menunjukkan apa? Bahwa berkahnya daripada adanya pandemi COVID ini tadi kalau kita mau belajar kita akan meningkatkan kemampuan kita. Begitu Bapak Ibu. Nah, kembali lagi kepada RPP 1 lembar. RPP 1 lembar itu dibuat buat kita agar bisa mengajar lebih efektif kepada siswa kita, sehingga siswa kita itu untuk belajar tidak harus dibebani oleh banyaknya halaman harus kita baca, ya kan? Banyaknya halaman yang kita baca, harus kita pelajari dan sebagainya. Tetapi kita cukup melihat 1 lembar, barangkali 1 lembar itu kalau ditanya orang gimana manunya mengajarnya seperti apa? Oh, mengajarnya kami kayak gini. Nah, itu sudah cukup ya. Kemudian
mengajarnya seperti apa, pakai apa dan sebagainya, jangan sampai mikir yang terlalu tinggi, ya. Cukup ya kira-kira kita mampu. Kira-kira kita mampu mengajarnya lebih bagus lagi, siswanya ditingkatkan setiap saat. Dan kuncinya lagi adalah setiap kita mengajar tuh jangan sampai ketebak cara kita mengajar tuh dengan siswa itu. Kita ubah-ubah pola mengajar kita. Gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, dengan adanya RPP 1 lembar ini semoga kita semua menjadi lebih produktif lagi karena kita tidak dibebani oleh halaman yang begitu banyak dan kita semua bisa meningkatkan kemampuan siswa kita agar bisa tidak sampai, yang utamanya tadi jangan sampai loss generasi ya, kita jangan sampai ada kehilangan seperti itu. Saya rasa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia, kepada Bapak Ibu sekalian yang mau mendengarkan, mau berbagi di kegiatan kita ini semuanya yang saya sampaikan itu tidak ada yang selalu benar, selalu pasti ada bisa kita debatkan karena ini masuk dalam ranah debatable ya, berarti bisa saja. Nggak cocok ya nggak apa-apa ya Bapak Ibu, saya terima aja kalau memang nggak cocok karena itu adalah yang saya sampaikan memang pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki. Kita berbagi sama-sama Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya hilaf dan salah, saya mohon maaf dalam ucapan maupun tindakan dan saya tutup. Semoga kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan pandemi ini bisa berakhir sehingga kita bisa berjalan dengan normal lagi. Demikian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah kegiatan webinar dan workshop penyusunan RPP 1 lembar dengan tema 1 lembar menuju Merdeka Belajar. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber, Bapak Dr. Anwar, MPD, dan Bapak dan Ibu Guru yang telah hadir di room ini dari berbagai macam sekolah dan mahasiswa juga, mahasiswa dari universitas yang ada di Sampit. Dan saya selaku moderator memohon maaf jika ada kesalahan baik yang dilakukan sengaja ataupun tidak sengaja. Sekian dari saya tutup acara kegiatan hari ini. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, benar. Untuk Bapak dan Ibu dan peserta KKN yang mengikuti kegiatan ini, nanti sertifikat akan kami bagikan melalui email yang sudah dikirim dari Google Form pendaftaran. Untuk ya, jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ke grup webinar dan workshop. Aduh,